أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى حبيب قلوب العالمين سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersama-sama tentunya dalam rangka perkuliahan kita dengan mata kuliah usul fikih yang pertama, sesi pertama. Pada kesempatan kali ini tentunya ada beberapa pembahasan yang akan kita sampaikan, di mana pada sesi yang pertama ini kita akan menjelaskan dan mengutarakan tentang definisi dan pengertian daripada hujjah. Apa itu yang dimaksud dengan hujjah, apa pengertian dan apa definisi daripada hujjah, serta seperti apa yang dimaksud dengan hujjah di dalam pembahasan usul fikih itu. Dan yang kedua adalah kita akan menjelaskan atau membahas sumber-sumber yang biasa atau seringkali digunakan di dalam istinbat, di mana dalam mengistinbatkan hukum itu ya tentunya seorang faqih, seorang mujtahid itu memerlukan sumber-sumber yang muktabar, sumber-sumber yang valid, yang dari sumber itulah mereka akan memperoleh dan mendapatkan hukum-hukum dari Islam, hukum-hukum fikih, di mana yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, dan berikutnya adalah ijma' sekaligus akal. Nah, keempat sumber inilah yang kemudian menjadi sumber rujukan dari seorang faqih, dari seorang mujtahid di dalam menetapkan atau menyimpulkan sebuah hukum syar'i. Dan itu kita akan coba uraikan nanti pada penjelasan berikutnya. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan penting dan kedudukan daripada serta peran hujjah di dalam istinbat hukum. Karena kita sadari atau para fuqaha, para mujtahidin menyadari bahwa yang namanya hujjah itu ya tentunya adalah hal yang sangat dibutuhkan, hal yang sangat diperlukan ketika misalnya kita ketika kita ingin berargumentasi, ketika kita ingin mengungkapkan sebuah klaim, apalagi ini berkaitan dengan hukum syar'i. Nah, ketiga poin ini yang akan kita uraikan pada sesi kali ini, yaitu sesi yang pertama. Nah, adapun berkaitan dengan poin yang pertama, di mana poin yang pertama ini tentunya menjelaskan atau menguraikan tentang pengertian ataupun definisi daripada hujjah itu sendiri. Nah, ada beberapa pandangan ataupun hal yang bisa kita jadikan rujukan di dalam mengetahui ataupun memperoleh pengetahuan terkait dengan definisi ataupun pengertian daripada hujjah ini, di mana dikatakan bahwa ya hujjah itu adalah suatu istilah yang mungkin kita akan sering temukan di dalam pembahasan usul fikih. Artinya kalau kita mau
menelusuri secara bahasa bahwa hujjah itu dalam bahasa Arab itu merupakan sebuah sarana, merupakan sebuah instrumen yang kemudian kita gunakan untuk memenangkan sebuah perdebatan, sebuah konflik yang terjadi di antara entah dua belah pihak atau antar kelompok, mana dia sedang mendiskusikan sesuatu, dan masing-masing mengungkapkan hujahnya masing-masing, mengungkapkan argumennya masing-masing. Lalu kemudian ya bergantung argumen ataupun hujah yang mana yang dianggap ataupun dikategorikan sebagai hujah yang lebih kuat, itulah yang kemudian dipilih ataupun diterima oleh setiap kalangan yang berkonflik, setiap kalangan yang berdiskusi, berdebat. Nah, istilah hujah ini juga tentunya kita akan temukan dalam berbagai literatur. Kalau kita mau menggunakan istilah lain, ya hujah ini adalah ibarat lainnya adalah burhan. Nah, dan kalau kita juga merujuk kepada riwayat-riwayat, kita akan menemukan sebuah riwayat yang mungkin seringkali kita dengar dari para asatiz, bahwa di dalam pada diri manusia itu, pada seorang mukallaf itu tentunya mereka memiliki dua hujjah, di mana hujjah yang pertama itu adalah hujjah lahiriah yang kita kenal dengan nabi-nabi itu, para maksum itu. Adapun di sisi lain kita memiliki hujjah yang sifatnya internal yang kita kenal dengan hujjah batiniyah. Ya, itu tidak lain adalah akal kita, akal yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap mukallafnya, kepada setiap hambanya. Nah, masih kita berkaitan dengan istilah daripada hujjah ini. Nah, kata hujjah ya tentunya dengan adanya sedikit perubahan lah ya, itu menjadi sebuah istilah yang seringkali dan menjadi sesuatu yang lazim digunakan di dalam istilah fikih, di dalam jurisprudensi Islam. Nah, sehingga para fuqaha, baik itu dari kalangan fuqaha Syiah Imamiyah maupun dari kalangan Ahlu Sunnah, itu telah menggunakan hujjah itu dalam artian sebagai dalil atau alasan syar'i dalam menetapkan sebuah atau membuktikan, membatalkan sebuah hukum syar'i. Bahwa misalnya dalil terkait dengan hal ini adalah ini, misalnya dalil tentang keharaman, dalil tentang pembolehan, dalil tentang wajibnya sesuatu itu merupakan hujjah. Nah, hujjah itulah yang kemudian dalam istilah fikih disebut dengan dalil. Nah, ini bisa kita rujuk kepada beberapa sumber yang ada. Nah, itu sekilas tentang pengertian daripada hujjah itu sendiri. Adapun hal yang tentunya poin berikutnya, poin yang akan kita singgung di sini ya berkaitan dengan sumber-sumber daripada istimbat, karena sebagaimana yang sampaikan sebelumnya, yang saya isyaratkan sebelumnya, bahwa tentunya ketika seorang faqih, seorang mujtahid ingin melakukan sebuah penyimpulan, ingin mengambil sebuah konklusi terkait dengan hukum Islam, mereka tidak serta-merta menjadikan sesuatu itu sebagai rujukan, tapi tentu mereka memiliki rujukan-rujukan yang akurat, rujukan-rujukan yang valid, yang dari situlah lahir kemudian kesimpulan-kesimpulan hukum, yang di mana kesimpulan-kesimpulan hukum itulah yang kemudian dinisbatkan kepada pemilik syariat, atau kata lain Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa sumber tersebut, tanpa referensi tersebut, ya tentunya seorang faqih dia akan dia akan kehilangan yang namanya sumber itu. Nah,
Adapun ya sebagaimana sumber yang sering kali atau lazim digunakan, yang dijadikan sebagai rujukan, kemudian dari situ mereka gali hukumnya, itu yang kita kenal dengan empat adillatul arba'ah. Ada empat dalil istilahnya. Dimana yang pertama adalah ya tentunya Al-Quran. Seorang faqih, seorang mujtahid ketika ingin menyimpulkan atau menetapkan sebuah hukum, maka Al-Quran itu menjadi rujukan utama di dalam menetapkan hukum-hukum Islam tersebut. Itu terkait dengan Al-Quran. Tentunya pembahasan mengenai pembahasan mengenai tentang kehujahan Al-Quran, sejauh mana Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai hujah, itu tentunya memerlukan pembahasan tersendiri. Tapi di sini kita hanya sekedar mengisyaratkan terkait dengan kehujahan, bahwa sumber yang kita bahas adalah sumber istimbat itu. Yang kedua adalah sunnah itu sendiri, yang mana sunnah ini ya bisa kita peroleh dari adanya periwayatan-periwayatan. Dan perlu kita sadari, perlu kita ketahui bahwa ya sunnah itu bukan hanya terbatas melalui riwayat-riwayat ini. Sunnah yang kita kenal ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada takririyah. Nah, ini yang dianggap sebagai sunnah. Ada ucapan para maksumin, ada perbuatan, ada takrirnya. Tapi semua ini tentunya dideskripsikan oleh siapa? Oleh riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Karena kita kan hidup bukan di zaman para maksumin. Kita bukan di zaman Rasulullah masih hidup. Sehingga kita tidak bisa melihat secara langsung perbuatan, tindakan, ucapan yang dilakukan oleh para maksumin itu. Nah, kita hanya bisa memperoleh informasi-informasi itu melalui periwayatan-periwayatan itu, melalui riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam sumber-sumber yang ada. Itu menjadi salah satu sumber di dalam mengistimbatkan hukum. Sehingga ya tentunya terkait dengan kehujahannya, terkait dengan riwayat-riwayat yang mana yang harus kita terima, yang harus kita jadikan sebagai rujukan, itu memerlukan ruangan tersendiri untuk membahas itu. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan ijma'. Nah, ijma' ini menjadi salah satu sumber daripada istimbat. Tentu berkaitan juga dengan istimbat ini ya, ijma' ini ya tentunya memerlukan ruang tersendiri untuk membahasnya. Sejauh mana kehujahan daripada ijma' itu? Ijma' yang dimaksud yang mana? Yang dimaksud dengan ijma' itu sendiri. Karena tentu ada problematika di sekaitan dengan ijma' itu sendiri. Dan yang terakhir yang dijadikan sebagai sumber istimbat yaitu adalah akal. Ini juga menjadi persoalan penting terkait dengan akal ini. Karena kita kenal bahwa akal ini yang dijadikan sebagai sumber istimbat tentunya perlu penjelasan. Akal mana yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan akal di dalam istimbat hukum itu sendiri? Apakah akal yang berkembang di dalam filsafat atau akal yang berbeda dengan apa yang ada di dalam maksud daripada ilmu-ilmu rasionalitas itu? Nah, ini adalah sumber atau 4 sumber yang tentunya digunakan di dalam oleh seorang faqih, oleh seorang mujtahid untuk apa? Untuk memperoleh hukum syar'i. Nah, tentunya berkaitan dengan sumber istimbat yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, cara pertama dan terpenting untuk memahami dan menyimpulkan hukum-hukum ilahi adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu di dalam sebuah ayat, yaitu dalam sebuah ayat dikatakan bahwa dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran, Alkitab itu
untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi seorang muslim. Menjelaskan segala sesuatu. Ibarat ini, kalimat ini menerangkan bahwa Al-Quran itu bukan hanya menjelaskan tentang persoalan-persoalan tertentu, khususnya persoalan yang bersifat ukhrawi, tapi menjelaskan seluruh problem kehidupan manusia. Kita kenal bahwa ya manusia itu bukan hanya hidup sementara di dunia ini. Rabbana atina itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kedua dimensi ini menjadi ruang lingkup yang dibahas di dalam Islam, di dalam Al-Quran ini, karena dia adalah tibyanul likulli syai'i, menjelaskan segala sesuatu, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang seharusnya manusia lakukan dan tunaikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ya sebagai contoh untuk memudahkan bahwa ya para ahli hukum atau kita istilahkan fuqaha dan para ulama, misalnya di dalam menyimpulkan konsep berkaitan dengan persoalan fikih yang salah satunya itu berkaitan dengan humus, ya mereka mengatakan bahwa kewajiban humus itu ditetapkan melalui ayat Al-Quran. Misalnya ada yang bertanya, apa hukumnya membayar humus misalnya? Ya, seorang faqih tentunya terlebih dahulu mereka akan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam surah Al-Anfal ayat 41 dikatakan bahwa ketahuilah bahwa apa saja yang kamu peroleh, maka seperlimanya adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, untuk anak yatim, untuk orang miskin, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Dan ketahuilah bahwa apa saja harta, baik misalnya itu harta rampasan perang yang kamu ambil, maka ya seperlimanya itu sekitar 20% itu ada di situ, ada bagian yang harus diberikan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan seterusnya. Nah, berdasarkan ayat ini, ada beberapa kategori harta yang harus dikeluarkan khumusnya, yaitu harus dikeluarkan sebanyak 20% daripada nilai harta tersebut. Ketika seseorang mendapat harta rampasan dari peperangan misalnya, maka 20% atau seperlima daripada harta tersebut harus dikeluarkan, dan sisanya itu menjadi milik orang yang memperoleh harta tersebut, dan seperti itu seterusnya. Nah, pola-pola seperti inilah yang digunakan oleh para mujtahid, para fuqaha di dalam menyimpulkan sebuah hukum syar'i. Contohnya adalah berkaitan dengan kewajiban membayar khumus tersebut. Nah, masih berkaitan dengan Al-Quran, tentu saja perlu diketahui, perlu dicatat bahwa Al-Quran itu adalah ya sumber dan rujukan utama untuk menyimpulkan hukum-hukum agama, aturan-aturan ilahi, sehingga ya tidak ada hukum yang bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi bahwa apapun yang sesuai dengan Alkitab ambillah, dan apa yang bertentangan dengan Al-Quran maka tentunya tinggalkan. Itu yang pertama berkaitan dengan sumber yang pertama. Adapun sumber yang kedua yang berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan sumber yang kedua, sumber istinbat yang kedua itu terkait dengan sunnah. Sunnah ya secara harfiah berarti jalan, metode agama dalam
literatur fikih, yaitu berkaitan dengan yang seperti yang saya isyaratkan sebelumnya, entah berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan tindakan, berkaitan dengan pernyataan. Ketiga unsur ini yang menjadi makna daripada sunnah itu sendiri. Dan ketiga unsur ini ya tentunya kita peroleh melalui periwayatan-periwayatan yang termaktub, yang sudah dicantumkan di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab riwayat. Di sanalah kita akan menemukan sunnah yang sifatnya qauliyah, ucapan, ada sunnah yang sifatnya perbuatan, tindakan yang dilakukan oleh para maksumin. Kita akan memperoleh informasi-informasi dari sana, dari riwayat-riwayat itu. Ada yang sifatnya takrir itu, persetujuan istilahnya. Nah, tentu kita akan menemukan ya perbedaan terkait dengan makna ataupun penafsiran daripada sunnah ini. Karena kalau dalam tradisi Ahlul Bait, dalam tradisi Syiah tentunya yang dimaksud dengan sunnah ini bukan hanya ucapan, perbuatan, ataupun takrir dari Nabi semata. Tapi juga ditambahkan bahwa selain Nabi, di situ juga ada para ma'sumin dari kalangan Ahlul Bait itu. Itu yang kemudian menjadi perbedaan daripada sunnah dan nah dalam ayat lain juga ya, kalau kita mau merujuk kepada ayat Al-Quran, di sini ada surah An-Nisa, katakan bahwa hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amr di antara kamu. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amr di antara kamu. Ini juga menjadi dasar kehujahan ya, menjadi dasar. Tapi itu tentunya berkaitan dengan kehujahan daripada sunnah ini. Kalau kita mau merujuk kepada riwayat misalnya bahwa Rasulullah bersabda, aku tinggalkan dua harta yang berat untuk kalian, kitabullah wa itrati. Ini juga menjadi riwayat yang cukup populer, bukan hanya di kalangan Syiah tapi juga di kalangan Ahlu Sunnah. Masih berkaitan dengan sumber-sumber istibat yang kedua, yaitu sunnah, tentunya sebagaimana yang sudah saya isyaratkan bahwa ya ucapan para maksum, ucapan dan pernyataan para maksum itu yang kemudian ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang ada. Riwayat-riwayat itulah yang kemudian menjelaskan terkait dengan masalah ini. Ada ucapan, ada tindakan, ada juga takrir daripada maksum. Ini bisa secara singkat ya, ada banyak contoh-contoh praktik-praktik yang tentunya berkaitan dengan hal ini. Nah, yang ketiga di sini adalah berkaitan dengan akal. Nah, tentu dalil akal menurut ya pandangan Ahlul Bait, pandangan Syiah, berarti bahwa jika akal memiliki hukum yang pasti terhadap suatu perkara, maka hukum tersebut adalah hujjah. Artinya bahwa tentu kita meyakini, kita memahami bahwa akal itu punya keterbatasan di dalam menyingkap hal-hal yang sifatnya ilahiyah. Maksudnya adalah yang bersifat hukum itu. Karena akal itu kan punya keterbatasan. Dia bergantung kepada apa? Ya bergantung kepada sebuah serentetan posisi proposisi yang dari situ dia akan menyimpulkan sebuah kesimpulan, sebuah konklusi.
bergantung kepada premis-premis yang ada. Dari susunan bangunan sebuah argumentasi itu, akal bisa menganalisa, bisa menjelaskan bahwa hal ini hukumnya seperti ini. Nah, keterbatasan akal bukan berarti akal itu tidak memiliki kemampuan untuk menyingkap sebagian daripada hukum syar'i. Akal punya kemampuan itu untuk menetapkan, memastikan bahwa hal tersebut hukumnya adalah seperti ini. Idza hakama bihil aql hakama bihi asyar. Ini dua hal yang saling beriringan antara akal dengan syariat. Sehingga kita tidak bisa memungkiri bahwa kehujahan akal juga menjadi sumber seorang faqih untuk menetapkan sebuah hukum syar'i. Dan yang terakhir yaitu adalah ijma. Ijma ini ya tentu menjadi atau merupakan salah satu sumber daripada dalam mengistimbatkan hukum syar'i. Tentu pengertian daripada ijma itu bisa berbeda-beda, tapi yang jelas bahwa kalau dalam prinsip sebenarnya yang diyakini oleh Syiah Imamiyah itu tentunya ijma pada dasarnya itu tidak ada, kecuali ijma, misalnya ijma itu di situ diyakini bahwa ada menyingkap tentang apa yang dikemukakan, membuka tabir apa yang dikemukakan oleh maksum. Kalau ijma ini tidak menjelaskan tentang itu, maka ijma sebagaimana ijma itu tidak punya nilai kemu'tabaran, tidak punya nilai validitas untuk kemudian kita jadikan sebagai sumber istimbat. Nah, itu saya kira untuk pertemuan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi kejelasan kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.